Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke, Wageng. Siang hari ini saya ingin mengarah terhadap manusia tersebut. Hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui bagaimana posisi energi yang dimiliki oleh manusia yang selama ini kamu prioritaskan tetapi pergi meninggalkan diri kamu. Apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini sepertinya memberikan suatu isyarat atau gambaran yang dimana gambaran tersebut berasal dari kondisi pemikiran. Kondisi pemikiran yang bisa saja saya kategorikan masih menyimpan berbagai kenangan yang begitu sangat mendalam dari diri kamu, di mana kenangan tersebut membuat manusia itu seakan-akan ingin kembali untuk terkoneksi terhadap diri kamu. Bukan hanya secara koneksi, tetapi manusia itu pun masih memikirkan cara atau berencana untuk bisa meyakinkan diri kamu agar diri kamu ini memberikan kesempatan. Sekalipun manusia itu sudah memiliki suatu bentuk komitmen setelah mengabaikan diri kamu, komitmen yang dia bentuk terhadap orang lain bukan menjamin manusia itu bisa melupakan berbagai kenangan yang cukup memberikan manusia tersebut berupa kebahagiaan dari diri kamu. Sangat sulit bagi manusia itu untuk menghilangkannya. Sangat seperti tidak mampu untuk memberikan suatu ruang
di dalam pemikiran dia, yang dimana ruang tersebut untuk memikirkan diri kamu dari perihal yang bersifat negatif. Kalau saya arahkan kartu ini di dalam posisi energi kamu, mungkin berbanding terbalik dengan apa yang saya katakan tadi ketika saya mengatakan manusia itu. Diri kamu ini memang ada menyimpan berbagai kenangan. Tetapi kenangan yang kamu simpan tersebut bukan membuktikan diri kamu ingin kembali terhadap manusia itu. Bukan membuktikan diri kamu ini seakan-akan masih ingin terkoneksi. Malah diri kamu ini menyimpan kenangan yang begitu sangat pahit. Kenangan yang selalu membuat diri kamu seakan-akan sangat sentimen untuk mendengar nama dari manusia itu, sangat sentimen untuk mendengar ketika ada seseorang yang membahas perihal manusia tersebut. Kartu pertama yang saya pegang ini terdiri dari 6 cawan. Yang dimana 6 cawan ini memang masih lebih mendominasi yang begitu sangat kuat dari manusia tersebut. Muncul kartu The Empress. The Empress, raja di atas raja, ratu di atas ratu. Kalau saya menarik dari kata The Empress ini seakan-akan membuktikan manusia tersebut tidak bisa untuk membuang kenangan dari diri kamu yang pernah kamu berikan, karena memang manusia itu belum bisa kehilangan dari diri kamu. Kalaupun manusia itu bisa mampu untuk menghilangkan kenangan yang ada di dalam pemikiran dia, saya rasa manusia itu sendiri yang akan frustasi. Secara karakter, diri kamu ini sudah memberikan manusia itu perubahan. Yang dimana perubahan kamu itu, yang kamu perlihatkan terhadap manusia itu ketika manusia itu bersama dengan diri kamu di masa lalu, justru diri dia ini sangat sulit untuk move on dari diri kamu. Itu yang saya lihat. Tetapi kalau saya mengarahkan kartu The Empress ini terhadap posisi energi kamu, lagi-lagi saya pun akan mengatakan berbanding terbalik. Berbanding terbalik karena apa? Diri kamu ketika mengikat yang namanya komitmen, kamu ini tidak bisa untuk mengekspresikan apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu minta dari manusia itu sesuai dengan karakter kamu, yang dimana karakter kamu bisa menerima yang namanya kebahagiaan. Muncul kartu Ace of Swords, kartu pedang yang keluar. Kalau saya menarik kata pedang, pedang ini seperti mengatakan ada sesuatu hal yang tidak kamu duga akan dia lakukan. Di mana sesuatu hal yang dia lakukan ini di luar dari jangkauan kamu karena memang manusia ini yang menginginkannya. Sesuatu hal yang akan dia lakukan ini karena memang manusia itu belum bisa move on dari diri kamu. Ibaratnya seperti mencoba untuk menarik perhatian kamu, simpati kamu, dan empati kamu agar diri kamu ini bisa kembali untuk terkoneksi terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Muncul kartu Three of Cups, terdiri dari 3 cawan. Kalau saya mencoba menarik satu cawan dari ketiga cawan yang barusan saya katakan, satu cawan yang saya tarik ini seperti mengatakan manusia tersebut masih menginginkan suatu bentuk
kesenangan dari diri kamu. Manusia ini masih menginginkan suatu bentuk kegembiraan atau keceriaan ketika diri dia bisa mendapatkan kesempatan atau koneksi dari diri kamu. Ibaratnya, yang dahulu diri kamu menganggap komitmen ketika bersama dengan manusia itu sangat sakral, dan dia menganggap komitmen yang sakral tersebut sebagai kesenangan untuk mendapatkan suatu bentuk pelampiasan. Justru apa yang dia lakukan di masa lalu seperti membuktikan manusia itu masih saja ketergantungan terhadap diri kamu, yang dimana ketergantungan tersebut mengharuskan manusia itu bisa kembali menikmati kegembiraan yang pernah kamu lakukan untuk manusia tersebut. Muncul kartu Knight of Pentacles, pangeran atau prajurit yang memegang satu koin. Kalau saya mencoba menarik kata koin yang barusan saya katakan tadi, koin ini seperti membuktikan manusia itu bukan hanya ingin mendapatkan suatu bentuk keceriaan kembali dari diri kamu, tetapi dia pun akan memberikan diri kamu ini suatu bentuk tawar-menawar. Ada sesuatu hal yang akan dia sampaikan terhadap diri kamu, tetapi apa yang akan dia sampaikan terhadap diri kamu ini semua tergantung bagaimana keputusan kamu, apakah diri kamu merespon atau tidak merespon. Muncul kartu Queen of Wands, raja atau ratu yang memegang satu tongkat. Kalau saya menarik kata tongkat, tongkat ini seperti mengatakan manusia tersebut walaupun masih menginginkan suatu bentuk koneksi terhadap diri kamu, tetapi koneksi yang dia inginkan dari diri kamu akan dia lakukan dengan penuh kehati-hatian. Yang dimana kehati-hatian ini seperti membuktikan manusia itu lebih memiliki kepercayaan untuk hidup kembali terhadap diri kamu daripada memiliki kepercayaan untuk hidup terhadap orang lain. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, kartu Queen of Wands ini pun seperti mengatakan posisi diri dia untuk siang hari ini benar-benar lagi posisi yang penuh dengan beban dan tanggung jawab, di mana beban dan tanggung jawab tersebut dari kesalahan yang pernah dia lakukan terhadap diri kamu, dan dari kesalahan ketika manusia ini terlalu menganggap kesenangan yang dia lakukan di luaran sana sehingga mengabaikan diri kamu, membuat diri dia yang frustasi sendiri. Muncul kartu The Star, unsur udara berlambangkan 3 zodiak, Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mencoba mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Star ini seperti mengatakan manusia itu masih besar harapannya terhadap diri kamu. Masih begitu sangat besar pencapaian dia terhadap diri kamu. Masih begitu sangat besar manusia itu menginginkan suatu bentuk perkembangan di dalam kehidupan, tetapi perkembangan itu hanya bersama dengan diri kamu. Walaupun sekali lagi saya mengatakan, walaupun manusia itu sudah ada ikatan terhadap orang lain, ikatan tersebut bisa saja dia putuskan dengan sesuka hatinya. Karena memang manusia itu bukan menjalankan suatu bentuk keikatan yang nyaman.
Bisa saja ikatan yang dia jalankan terhadap orang lain itu adalah ikatan yang terpaksa. Sesuatu hal di luar dari dugaan dia yang sengaja dilakukan terhadap manusia itu karena memang manusia itu terlalu baik, bisa dimanfaatkan, terlalu polos, dan memiliki kestabilan. Muncul kartu Price of Cups, cawan yang keluar. Kalau saya menarik kata cawan, cawan ini seperti mengatakan dia masih begitu sayang terhadap diri kamu. Dia ini masih ingin menggapai impian bersama dengan diri kamu. Dia ini seperti ingin memeluk diri kamu kembali sambil meminta maaf dan sambil ingin mengatakan kata penyesalan. Kartu pertama saja sudah keluar, kartu Six of Cups, Wak geng. Kartu yang selama ini saya kategorikan sebagai kartu untuk membuat gula darah saya naik, tiba-tiba kan muncul. Dari kartu pertama tadi sudah bisa kamu simpulkan bahwasannya manusia itu untuk siang hari ini masih memikirkan diri kamu walaupun diri dia ada ikatan terhadap orang lain. Muncul kartu The Magician. The Magician saya kategorikan sebagai kartu pesulap. Pesulap dalam arti apa? Ini manusia masih berimpian ada suatu bentuk kebangkitan agar kebangkitan itu bisa kembali terhadap diri kamu. Lagi-lagi tidak berbeda jauh ucapan yang saya katakan di awal perkataan saya dengan kemunculan kartu The Magician. Karena memang manusia itu mencoba untuk melakukan suatu bentuk kecurangan agar bisa kembali. Kalau saya mengarahkan kartu The Magician ini di dalam hubungan dia kepada pihak ketiganya, saya mengategorikan hubungan itu lagi ada yang namanya kebohongan. Ada yang ditutupi dan ada yang bersifat memanfaatkan atau memanipulatif atau bereksperimen. Muncul kartu Eight of Swords. Terdiri dari 8 pedang. Kalau saya mencoba menarik satu pedang dari ke-8 pedang yang barusan saya katakan, satu pedang yang saya tarik ini, sepertinya manusia ini tanpa diri kamu, kehidupan dia merasa seperti kehidupan hampa. Tanpa diri kamu, manusia ini seperti posisi yang selalu terpojokkan. Tanpa diri kamu, manusia ini seperti masih saja menganggap kehidupan dia tidak memiliki tujuan. Ya, ibaratnya mengabaikan diri kamu itu adalah suatu tindakan untuk membuat manusia tersebut terintimidasi secara kesalahan di masa lalu. Kesalahan yang dia buat di masa lalu menghantui diri dia agar diri dia ini tidak tenang. Muncul kartu Knight of Wands. Knight of Wands, pangeran atau prajurit yang memegang satu tongkat. Kalau saya mencoba menarik kata tongkat, tongkat ini lebih mendominasi terhadap situasi pekerjaan dia, yang dimana situasi pekerjaan dia tersebut lagi ada gangguan, dan begitu juga terhadap hubungan bisnis atau keuangan atau kesehatan atau secara psikologis lagi terganggu untuk siang ini. Tetapi di luar dari apa yang saya katakan tadi, munculnya kartu Knight of Wands ini bisa saja mengategorikan antara manusia tersebut dengan pihak ketiganya lagi ada yang namanya pertengkaran, di mana pertengkaran tersebut seperti memberikan suatu gambaran orang yang dia prioritaskan terlalu cerewet,
terlalu banyak tuntutan, terlalu banyak keinginan, terlalu banyak situasi yang mengharuskan manusia itu untuk memberi, tetapi di luar dari kapasitas dan kemampuan dia. Kalau saya arahkan kartu Knight of Wands dengan Six of Cups tadi, sekalipun manusia ini ingin kembali terhadap diri kamu, kembalinya manusia ini akan menimbulkan suatu bentuk pertengkaran, tetapi pertengkaran tersebut bukan berasal dari diri kamu, melainkan dari ruang lingkup kamu, yang seakan-akan ruang lingkup kamu tersebut tidak menginginkan manusia tersebut untuk kembali. Muncul kartu Six of Pentacles, terdiri dari 6 koin, 3 di kiri, 3 di kanan. Kalau saya mencoba untuk menarik satu koin dari ke-6 koin yang barusan saya katakan tadi, pantaslah orang yang ada di sekeliling kamu tidak mengharapkan manusia itu untuk kembali, karena memang orang di sekeliling kamu lebih peka kehadiran dia, bukan membuktikan diri dia bisa berubah, malah memberikan suatu kondisi yang akan merugikan diri kamu, dan kamu akan digantung kembali, dan kamu pun secara keuangan akan terpuruk dan akan hancur kembali. Karena kembalinya manusia itu dengan tujuan agar diri kamu bisa melepaskan situasi diri dia yang sedang terintimidasi dari seseorang. Bukan hanya itu saja, tetapi kondisi keuangan juga. Kalau saya mengarahkan kartu Six of Pentacles ini terhadap komitmen dia kepada pihak ketiga dia, saya rasa komitmen itu sudah bersifat digantung. Digantung dalam arti apa? Tidak ada sistem untuk memberi dan menerima. Muncul kartu Three of Wands, terdiri dari 3 tongkat. Kalau saya menarik satu tongkat dari ketiga tongkat yang barusan saya katakan, satu tongkat yang saya tarik ini seperti memberikan suatu gambaran yang dimana manusia tersebut dalam waktu dekat ada satu perjalanan yang ingin dia lakukan, dimana perjalanan ini seperti ingin membuang keribetan di dalam pemikiran dia, seperti orang yang mencoba untuk bermeditasi atau introspeksi diri dari berbagai pemikiran yang berantakan, termasuk perasaan yang lagi tidak normal. Bagaimana Wak Geng dari apa yang saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi sebagai gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak berkualitas. Setidaknya kamu mengetahui untuk siang hari ini, di satu sisi diri dia masih ingin terkoneksi terhadap diri kamu, di satu sisi koneksi tersebut tidak terkoneksi terhadap diri kamu akan membuat diri dia terintimidasi secara kesalahan. Walaupun ada koneksi yang akan terkoneksi terhadap diri kamu, justru manusia tersebut akan merasa bertengkar. Oke Wak Geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang tadi. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.